Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai etos dan kode etik keilmuan. Dengan anggota kelompok, yang pertama, Angelika Putri Kusumawardana dengan NIM B300-200-157, dan yang kedua yaitu saya sendiri, Nur Intan Ardianti dengan NIM B300-200-159, dan yang terakhir yaitu Ratih Aprilia dengan NIM B300-200-163. Baiklah, memasuki materi mengenai etos keilmuan. Etos diperlukan sebagai semangat pencarian yang memotivasi pengembangan ilmu. Sedangkan kode etik diperlukan sepanjang proses pengembangan ilmu sejak awal sampai akhir, bahkan dalam penerapannya. Tanpa kode etik, pengembangan ilmu bisa jadi tidak mempromosikan persamaan manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, tapi justru mempromosikan alienasi, dehumanisasi, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan perusahaan lingkungan. Kemudian, semangat keilmuan terdapat pada ayat-ayat berikut. Yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 37, yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Imran ayat 7, yang artinya, tidak seorang pun dapat menangkap pesan-pesan wahyu kecuali orang-orang yang memiliki ilmu dan menggunakan akalnya. Kemudian pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 269, barang siapa yang mendapatkan hikmat ilmu, sungguh ia telah diberi kebajikan yang banyak. Kemudian Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, bahkan hanya orang-orang yang beriman dan berilmu yang akan ditinggikan beberapa derajat. Kemudian ada arti dari Quran Surat Al-Fatir ayat 28, yaitu, dan hanya orang-orang yang berilmu, yang benar-benar takut kepada Allah, dan karenanya tetap melangkah di jalan kebajikan. Dari ayat-ayat berikut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, carilah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Yang ketiga, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Yang keempat, ilmu pengetahuan itu milik orang mukmin yang hilang. Di mana saja yang mendapatkannya, maka ia lebih berhak memilikinya dari yang lain. Kemudian yang kelima, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Selanjutnya yang keenam, barang siapa mati ketika sedang mengembangkan ilmu untuk menghidupkan Islam, maka di surga ia sederajat di bawah para nabi. Yang ketujuh, para ilmuwan itu pewaris tugas para nabi. Kemudian, etos keilmuan itu telah menumbuhkan proses belajar mengajar dan penelitian yang pada gilirannya telah menimbulkan perkembangan ilmu, baik yang lama maupun yang baru. Dalam berbagai cabangnya, kemudian berbagai ilmu itu telah menjadi pendorong perubahan dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, ilmu telah menjadi salah satu unsur kebudayaan, bahkan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat muslim di masa lampau. Santoso, 1992. Kode etik keilmuan. Tawaran tentang kode etik Islami untuk pengembangan ilmu telah direkomendasikan dalam sebuah seminar internasional tentang pengetahuan dan nilai di Stockholm, Swedia pada tahun 1981. Tawaran kode etik yang dimaksud masih bersifat umum, terdiri dari 10 nilai, yaitu 1. Tauhid atau keesaan. Kesatuan manusia antara jasmani dan rohani, antara fikir dan zikirnya,
kesatuan manusia dan alam, kesatuan pengetahuan dan nilai, kesatuan sunnatullah antara yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan, semua kesatuan yang diperlukan bagi pengembangan ilmu. 2. Ibadah. Kehidupan yang secara terus-menerus mengabdi dan patuh kepada Allah mencakup semua kegiatan spiritual, sosial, ekonomi, politik, budaya yang tujuan luhurnya mencari ridha Allah. 3. Khilafah atau perwakilan. Allah memberikan mandat kepada manusia agar menjadi wakilnya di muka bumi, sehingga manusia tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi bertanggung jawab kepada Allah, termasuk kegiatan pengembangan dan penerapan ilmu. 4. Ilm yang bersumber dari wahyu dan non-wahyu. 5. Halal merupakan semua ilmu dan kegiatan yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, atau lingkungannya. 6. Haram merupakan semua ilmu dan kegiatan yang merusak manusia dan lingkungannya baik secara fisik, intelektual, maupun spiritual. 7. Adl atau keadilan. Ilmu dikembangkan untuk mewujudkan persamaan universal, kebebasan individu, martabat sosial, dan nilai-nilai yang lain. 8. Istihlah atau kepentingan umum. Ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peradaban muslim. 9. Dia, yaitu pemborosan atau kesia-siaan. 10. Yulm, yaitu penindasan. Pendapat ulama klasik. 1. Menurut Al-Ghazali, manusia memiliki dua bentuk dalam dirinya, yaitu khalq dan khuluq, bentuk tunggal dari akhlaknya. Manusia merupakan ciptaan dari Allah sehingga disebut sebagai khalq atau ciptaan. Sedangkan bentuk spiritual dari manusia sendiri adalah khuluq. Bentuk spiritual yang dimaksud adalah jiwa manusia yang termanifestasikan melalui perbuatan manusia. Jiwa yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, dan jiwa yang buruk juga akan menghasilkan perbuatan buruk. Baik buruknya jiwa akan ditentukan oleh manusia itu sendiri, sehingga perlu etika sebagai tolak ukurnya. Al-Ghazali mendefinisikan etika sebagai sesuatu ilmu yang digunakan untuk mendapatkan kebaikan dan menghindari kejahatan bagi jiwa. 2. Menurut Al-Farabi, etika Islam sebagai ilmu yang mempelajari tentang kondisi jiwa. Dalam salah satu kitabnya, beliau menyebutkan bahwa jiwa seseorang yang melakukan perbuatan baik adalah baik, dan yang melakukan perbuatan buruk adalah jahat. Wacana integrasi keilmuan. Bangunan integrasi keilmuan dalam khazanah Islam telah menjadi kajian mendalam oleh sejumlah intelektual muslim. Sekurang-kurangnya ada 3 model paradigma atau konsep dasar keilmuan ketika orang membangun sains Islam, yaitu islamisasi ilmu pengetahuan, pengilmuan Islam, dan interkoneksi keilmuan. Satu, Islamisasi ilmu pengetahuan. Sayyid Nauhib Al-Attas tahun 1995 mengemukakan bahwa usaha islamisasi itu harus dimulai melalui kajian mendalam terhadap asas-asas metafisika dan epistemologi Islam yang telah dirumuskan dengan elegan oleh pemikir Islam klasik.
Ismail Raji Al-Faruqi tahun 2003 menyatakan bahwa proses islamisasi harus dikenakan secara langsung terhadap bidang-bidang ilmu yang bersangkutan. Secara umum, islamisasi ilmu Al-Faruqi dimaksudkan dengan respon positif terhadap realitas pengetahuan modern yang sekularistik di satu sisi dan Islam yang terlalu religius di sisi lain, dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisah di antara keduanya. Secara terperinci dimaksudkan sebagai menguasai disiplin ilmu modern, menguasai warisan Islam atau Islam heritage, menentukan relevansi Islam yang tertentu bagi setiap bidang ilmu modern, mencari cara-cara bagi melakukan sintesis yang kreatif antara lain ilmu modern dan ilmu warisan Islam, melancarkan pemikiran Islam ke arah jalan yang boleh membawanya mempengaruhi kehendak Allah. Dalam bukunya Jihad Intelektual merumuskan parameter-parameter sains Islam tahun 1998. Sardar menyatakan bahwa umat Islam membutuhkan sains Islam karena kebutuhan-kebutuhan, prioritas-prioritas, dan perhatian masyarakat Muslim berbeda dari apa yang dimiliki oleh peradaban Barat. 2. Pengilmuan Islam. Kuntawijaya mengulas wacana sains Islam dalam bukunya Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika tahun 2004. Kuntawijaya memilih program keilmuan dengan paradigma keilmuan Islam. Perlunya pengilmuan Islam, orang Islam harus melihat realitas melalui Islam dan eksistensi humaniora dalam Al-Quran. Pertama, tugas itu dikerjakan oleh demistifikasi Islam. Kedua, menurut ilmu budaya dan sosiologi, ilmu pengetahuan, realitas itu tidak dilihat secara langsung oleh manusia tetapi melalui tabir atau konsep budaya simbol dan persetujuan masyarakat. Ketiga, adanya pengakuan faktor manusia. Dalam Al-Quran ingin menegaskan bahwa ilmu tidak hanya dua, khauliyah dan khauniyah, tetapi ada tiga, yaitu khauliyah, khauniyah, dan nafsiyah. Tanpa humaniora, ilmu tidak akan dapat menyentuh seni, filsafat, sejarah, antropologi, ilmu politik, dan sebagainya. Proses pengilmuan Islam melalui dua metode yaitu integralisasi ialah pengintegralisasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu, petunjuk Allah dalam Al-Quran beserta pelaksanaannya dalam sunnah Nabi. 2. Objektivitas ialah menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang. 3. Integrasi interkoneksi. Paradigma integrasi interkoneksi yang digagas oleh M. Amin Abdullah tahun 2000 ini mencoba mentrialogikan antara nilai-nilai subjektif, objektif, dan intersubjektif. Menurut Amin, integrasi interkoneksi merupakan trialektika antara tradisi teks, Hadarot Anas, tradisi akademik, ilmiah, Hadarot al-ilmu, dan tradisi etik kritis, Hadarot al-falsafah. Epistemologi integrasi interkoneksi Amin Abdullah secara sistematik terangkum dalam gambar dan skema berikut. Dalam gambar jaring laba-laba, layar pertama adalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif Islam dengan berbagai pendekatan, metode, dan fokus objeknya pada layar kedua. Layar pertama dengan berbagai pendekatan dan metode kajian yang ada di layar kedua kemudian melahirkan layar ketiga berupa ilmu-ilmu tradisional Islam, yakni tafsir, hadis, kalam, fiqh, tasawuf, balaghah, tarik, dan falsafah. Perkembangan ilmu modern dan metodologi seperti tergambar pada ilmu-ilmu alam dan sosial humaniora menjadi kebutuhan untuk memperkaya makna dan kontekstualisasi ilmu-ilmu
Keislaman pada layer ketiga tersebut menggunakan perspektif ilmu-ilmu pada layer keempat seperti sejarah, filsafat, psikolog, sosiologi, antropologi, arkeologi, dan sebagainya. Sebaliknya, ilmu-ilmu keislaman pada layer ketiga juga bisa menginspirasi dan memperkaya pengembangan ilmu-ilmu pada layer keempat. Interkomunikasi antar layer dan antar disiplin dalam satu layer akan mendinamisir ilmu baru dan tidak cukup hanya di dalam internal keilmuan belaka, melainkan pengembangan keilmuan Islam integratif, interkonektif tersebut harus menyentuh layer terakhir, yakni isu-isu aktual dan kekinian seperti pluralis agama, hukum internasional, demokrasi, etika lingkungan, gender, hak asasi manusia, dan sebagainya. Amin Abdullah menghubungkan skema jaring laba-laba tersebut dengan konsepsi Kiteboard mengenai sejarah perkembangan studi agama-agama yang telah melewati 4 fase, yaitu lokal, kanonikal, kritikal, dan global. Pemaknaan interpretatif atas nas Al-Quran dan hadis tidak meninggalkan aspek the wholeness of reality seperti banyak dikembangkan filsafat, dan juga tidak mengabaikan perspektif-perspektif keilmuan dari berbagai disiplin ilmu yang dimungkinkan ada dan berkembang. Ilmu-ilmu Islam dikembangkan tidak dalam model single entity atau murni teks suci tanpa konteks, tidak dalam model isolate entities atau unit-unit yang tertutup, yakni normativitas, teks suci jalan sendiri, falsafah jalan sendiri, dan ilmu jalan sendiri tanpa jendela, interkoneksi, dan interkomunikasi, melainkan dalam model interconnect entities ada saling berhubungan antar ketiganya.